dan kalor. A. Pengertian suhu. Derajat panas atau dingin yang dialami suatu benda atau keadaan dinamakan suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakan angka adalah termometer. Termometer bekerja memanfaatkan sifat termometrik Z, yaitu sifat termal suatu benda yang dapat berubah jika suhu benda tersebut berubah. Perubahan suhu yang dapat mengakibatkan perubahan panjang volume, warna, tekanan, dan sebagainya. Sifat-sifat inilah yang dinamakan untuk mengukur. B. Pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. 1. Pemuaian zat padat. Pernahkah kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak? Mengapa dapat terjadi hal seperti itu? Retaknya gelas disebabkan terjadi pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Hal ini merupakan salah satu contoh pemuaian zat padat dalam keseharian. 2. Pemuaian zat cair. Telah kamu ketahui bahwa prinsip kerja termometer zat cair menggunakan prinsip dasar pemuaian zat cair. Naiknya permukaan raksa mengindikasikan adanya pemuaian. Semakin tinggi panas yang diterima, semakin tinggi pula tingkat kenaikan raksa. Zat cair hanya dapat diukur volumenya. Karena itu zat cair hanya memiliki koefisien muai volume saja. Secara matematis, rumus pemuaian zat cair sama dengan rumus pemuaian volume pada zat padat. 3. Pemuaian gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Demonstrasi yang telah kamu lakukan menunjukkan peristiwa pemuaian gas. Ketika bagian botol dimasukkan ke dalam ember berisi air panas, maka udara dalam botol mulai sehingga balon mengembang. Dapatkah kamu memberikan contoh penerapan sifat pemuaian? Dari C. Pengaruh kalor terhadap zat. 1. Hubungan kalor terhadap kenaikan suhu. A. Kalor jenis. Setiap zat mempunyai sifat yang khas sehingga kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu setiap zat tidak sama. Oleh karena itu diperlukan tatapan yang dapat menunjukkan kekhasan suatu zat yang disebut kalor jenis. Kalor jenis diberi lambang C. Didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per M kali delta T. Berdasarkan persamaan tersebut, kita dapat menuliskan hubungan antara banyaknya kalor yang diserap oleh suatu benda dan kalor jenis benda serta kenaikan suhu benda dalam bentuk persamaan berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T. Terangan Q kalor joule, M massa benda kilogram, C kalor jenis joule kilogram per derajat Celcius, delta T perubahan suhu derajat Celcius. B. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Jika jumlah kalor Q menghasilkan perubahan suhu sebesar delta T, maka kapasitas kalor dapat dirumuskan C sama dengan Q per delta T. Keterangan C sama dengan kapasitas kalor joule per derajat Celcius, delta T perubahan suhu derajat Celcius, Q kalor joule. 2. Hubungan kalor terhadap perubahan wujud zat. Ketika sejumlah kalor diterima atau dilepas oleh suatu zat, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi pada suatu benda, yaitu benda akan mengalami perubahan suhu atau mengalami perubahan wujud. Namun semua kalor saat itu digunakan untuk mengubah sama dengan Ka delta T per L. Keterangan H. Perpindahan kalor pada batang pernah satuan waktu, atau J per S atau watt. K. Koefisien konduksi termal logam, atau J per ms derajat Celcius atau watt per m derajat Celcius. A. Luas penampang batang logam meter persegi. Delta T perubahan suhu dalam kurung derajat Celcius. L. Panjang batang. 2. Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Perambatan kalor secara konveksi bergantung pada koefisien konveksi termal zat yang memindahkan kalor, luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, dan benda suhu antara benda dengan fluida. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterangan H. Kalor yang merambat pernah satuan waktu, atau J per S atau watt. H. Koefisien konveksi termal dalam kurung J per ms
meter per sekon derajat Celcius. A. Luas penampang benda yang bersentuhan dengan fluida, meter persegi. Delta T, beda suhu antara benda dan fluida. Persamaan di atas menunjukkan bahwa semakin luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, maka semakin cepat kalori yang mengalir. 3. Radiasi. Perpindahan kalori yang tidak memerlukan zat perantara disebut radiasi. Laju radiasi energi termis suatu benda sebanding dengan pangkat 4 temperatur absolutnya. Hasil ini ditemukan secara empiris oleh Joseph Stefan pada tahun 1879 dan diturunkan secara teoritis oleh Ludwig Boltzmann pada tahun. Soal nomor 1. Dalam sistem internasional, satuan untuk suhu adalah A. Derajat, B. Derajat Celcius, C. Celcius, D. Kelvin, E. Reaumur. 2. Jika kita berada di dekat api unggun, maka kalor merambat dari api ke tubuh kita melalui proses A. Radiasi dan konveksi, B. Radiasi dan konduksi, C. Radiasi dan konveksi, D. Radiasi, E. Konveksi. 3. Diketahui panas sebesar 12 kJ diberikan pada sepotong logam bermassa 2500 gram yang memiliki suhu 330 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius, berapakah akhir logam? A. 34,61 derajat Celcius, B. 35,81 derajat Celcius, C. 44,61 derajat Celcius, D. 35,71 derajat Celcius, E. 54,71 derajat. Diketahui sepotong besi 500 gram memiliki suhu 310 K. Besi itu dibiarkan hingga mencapai suhu kamar sekitar 300 K. Kalor jenis besi 450 Joule per kilogram K. Berapa kalor dilepaskan? A. Min 2250 Joule, B. 2250 Joule, C. 2240 Joule, D. Min 2240 Joule, E. 3450 Joule. 5. Diketahui 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kal per gram per G derajat Celcius, kalor rebus es adalah 80 kal per G, dan kalor jenis air 1 kal per G derajat Celcius. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan. A. 32.600, B. 42.500, C. 52.200, D. 22.800, E. Soal nomor 6. Ukuran panas dingin suatu zat disebut A. Kalor, B. Suhu, C. Massa jenis, D. Termometer, E. Celcius. Soal 7. Energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan disebut A. Kalor, B. Suhu, C. Massa jenis, D. Termometer, E. Celcius. Sepotong besi 500 gram memiliki suhu 310 K. Besi itu dibiarkan hingga mencapai suhu kamar sekitar 300 K. Kalor jenis besi 450 Joule per kilogram K. Hitunglah kalor yang dilepaskan. A. 1200 Joule, B. 1550 Joule, C. 1920 Joule, D. 2250 Joule, E. 2500 Joule. Panas sebesar 12 kJ diberikan pada sepotong logam bermassa 2500 gram yang memiliki suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis logam adalah 0,2 kalori per gram, tentukan suhu akhir logam. A. 35,71 derajat Celcius, B. 37,50 derajat Celcius, C. 40,71 derajat Celcius, D. 42,25 derajat Celcius, E. 45,10 derajat Celcius. Soal nomor 10. 200 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 300 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan suhu campurannya. A. 15 derajat Celcius, B. 20 derajat Celcius, C. 26 derajat Celcius, D. 34 derajat Celcius,
E 44 derajat Celcius.